Halo teman-teman, balik lagi di channel Scalping Trader. Di video kali ini saya akan kembali share ke teman-teman rekomendasi saham untuk teman-teman bisa jadikan watchlist untuk scalping saham di tanggal 26 Juli 2023 ya. Seperti biasa, saya mau informasikan lagi bahwa list rekomendasi saham yang saya informasikan bisa teman-teman jadikan dulu sebagai watchlist ya. Dan kalau seandainya respon marketnya bagus diiringi dengan kenaikan, baru teman-teman bisa cek bid dan overnya ya seperti itu, dan baru cari momentum entry. Nah, untuk list sahamnya sendiri yang pertama itu ada Maha. Ini saham yang IPO listingnya hari ini ya teman-teman. Terus ada saham ASLC, lalu ada saham IDEA, dan yang keempat nih ada saham Teguk nih teman-teman. Ya, untuk pembahasannya sendiri akan seperti ini. Nah, sebelum saya lanjut nih, kalau teman-teman yang kemarin nonton video saya, nanti saya akan share di sini linknya, nonton video saya dan ikut rekomendasi saham yang saya informasikan kemarin, harusnya hari ini teman-teman cuan ya. Ini karena saham yang saya rekomendasikan kemarin ada Inet, Mets, Teguk, Maha, dan Widi ya. Nah, ini ya. Ini harusnya cuan, dan saya sendiri uh, cuan hari ini dari saham Inet ya teman-teman. Sebentar. Nah ini. Saya cuan tipis-tipis aja dari 166 jual 171, tapi jumlah lotnya lumayan banyak ya. Ya cuan 500.000 lumayan banget ya teman-teman. Saya juga udah coba untuk tembak Maha di harga araknya ya, menggunakan sekuritas yang saya pakai ini, pakai Beki ya. Tapi sayangnya nggak dapat ya teman-teman. Nggak dapat seperti itu. Ini terakhir closing juga antriannya dipertebal seperti itu. Nah, lanjut ke pembahasan sahamnya sebentar. Nah, yang pertama ini saya mau informasikan saham Maha ya teman-teman. Dia ditutup dengan harga araknya 159. Dan kalau kita lihat yang jadi penjamin underwriternya adalah LG ya, atau Trimegah. Nah, kalau saya lihat di Broksumnya, ini LG justru malah beli. Jadi dia belum ada sama sekali yang jual nih. Kalau seandainya kita lihat di top sellernya ini ada IN dan YP. Ini saya nggak tahu nih. Ini mungkin dipakai oleh institusi atau retail ya, karena penjualannya cukup lumayan besar. Dan ternyata yang jadi top buyer di saham Maha pada saat listing hari ini tanggal 25 adalah MG ya. Nah teman-teman, MG beli 5,5 miliar diikuti dengan CP 3,7 miliar. Dan pada saat closingnya ini diisi lagi, jadi bid di harga araknya ini cukup solid ya, 30 jutaan nih teman-teman. Ini kalau dilihat di Dan nih ada yang share ya, Ben aja dia share, ini CP malah yang dapat yang dapat di awal pembukaan market ya. Ini termasuk sekuritas oke juga ya Valburi ya. Dia bisa ngalahin Lord ya. Bisa ngalahin MG seperti itu. Dan ya teman-teman, saya yakin berdasarkan analisa saya, untuk saham Maha ini besok di tanggal 26 dia akan masih sangat volatil dan bisa kita manfaatkan untuk scalping ya. Jadi mudah-mudahan, tapi saya nggak saranin teman-teman untuk tembak dia di harga arah besok ya. Itu sangat beresiko teman-teman. Jadi teman-teman bisa jadikan saham Maha ini sebagai watchlist, dan kalau seandainya besok pergerakannya volatil, teman-teman bisa manfaatkan volatilitasnya untuk dulang cuan ya, seperti itu. Nah, yang kedua ini ada saham ASLC. Seperti biasa ini ada akumulasi cukup lumayan ya dari broker, sorry yang ngelek ya, dari broker YU CGS CMB Sekuritas ya. Broker YU senilai 2,2 miliar, dan ini cukup lumayan, hampir dua kali lebih ya dari top sellernya YP. Dan ini menurut saya besok, di perdagangan besok dia akan melanjutkan volatilitas dan kenaikan ya. Ini kalau saya lihat dia open di 115, high-nya di 125, dan dia sempat low di 112. Nah, kalau kita lihat chartnya dia seperti ini ya, dan masih
cenderung uptrend ya, masih cenderung uptrend. Nah, ini bisa teman-teman pantau untuk scalping saham besok ya. Kalau seandainya dia ada volatilitas diikuti kenaikan, teman-teman bisa cari momentum untuk entry di saham SLC ini. Nah, yang ketiga ini ada saham IDEA ya, teman-teman. Saham IDEA ini ada akumulasi 1,9 M. Ini cukup timpang ya, 1,9, dan top sellernya hanya 400 juta dan naiknya saham ini sekitar 7%. Jadi saya berasumsi teman-teman ini akan menarik. Dia nggak ini ya, ini 140 dia ya, ini chartnya. Jadi kemarin mungkin ini kalau kemarin volumenya tipis, nggak terlalu tebal, tapi hari ini mulai lumayan, dan teman-teman bisa lihat ya besok kalau seandainya dia ada volatilitas, teman-teman bisa cari momentum untuk entry seperti itu. Nah, yang keempat nih ada saham Teguk. Sebenarnya teman-teman untuk transaksinya nih akumulasinya sudah tidak terlalu besar ya hari ini ya, di tanggal 25. YP yang jadi top buyer-nya hanya 817 juta. Nah, ini sebenarnya hari ini nggak terlalu dominan, tapi kalau saya ngelihat dia open low dan high-nya ini di fraksi harga di bawah 100 ini, per tick-nya ini sudah di atas 1%, teman-teman. Jadi kalau seandainya dia volatilitasnya tinggi seperti pagi ini ya, di pagi ini tanggal 25 ini, teman-teman bisa manfaatkan juga untuk curi-curi cuan 1 atau 2 tick. Karena kalau seandainya dapat 2 tick aja itu udah sekitar hampir 2% ya nih teman-teman. Buat tambahan informasi aja buat teman-teman ya. Nah, ini dari harga opening 1,9. Jadi kalau dapat 2 itu sekitar 2,19 ya. 2,2% ya. Dan kalau seandainya nanti opening dia ada volatilitas, teman-teman bisa manfaatkan juga untuk dulang cuan di saham Teguk ini ya, teman-teman. Tapi yang jadi prioritas menurut saya yang masih akan seru untuk dipantau besok adalah saham Maha. Dan untuk saham Inet sendiri secara Broksum hari ini sudah mulai nggak rame lagi ya nih. Dia netral. Top sellernya YP 2,1 miliar, yang beli AN 2,4 miliar. Dan ini ya hati-hati ya teman-teman untuk saham Inet. Kalau saran saya teman-teman udah bisa harus hati-hati karena sudah kali kedua dia naik tinggi, sedangkan kalau berdasarkan laporan keuangannya prospektusnya banyak yang juga menyampaikan bahwa secara valuasi saham Inet ini sudah tergolong mahal ya. Nah, ini hati-hati kalau menurut saya ya teman-teman. Tapi balik lagi, semua keputusan jual dan beli saham ada di tangan teman-teman masing-masing. Jadi semuanya bukan jadi sebuah patokan ya video yang saya share ini. Saya hanya memberikan rekomendasi saham untuk bisa teman-teman jadikan sebagai watchlist. Dan harapannya kalau seandainya besok ada volatilitas dan dia cenderung naik, baru teman-teman bisa cari titik entry untuk cari cuan seperti itu ya. Oke, mungkin sekian aja video kali ini. Kalau seandainya teman-teman ada yang punya list rekomendasi saham lain atau ada saham-saham yang menurut teman-teman menarik, boleh ya sharing di kolom komentar ya, supaya kita bisa sama-sama tahu dan sama-sama analisa juga untuk dijadikan watchlist pada saat scalping saham besok. Mungkin sekian aja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan, thank you.